Headphone gaming wireless yang bisa dipakai di mana aja dan udah ada surround sound 7.1. Jadi ini ada NYK Nemesis Beast Pro. Tonton terus video ini sampai selesai. Hai, balik lagi bareng Seto di sini di Frank Gaming Channel, dan seperti yang tadi kita udah bilang, kita akan ngebahas sebuah headphone wireless, dan ini wireless gaming headset ya dari NYK. Ada NYK Beast Pro atau kodenya itu W60. Dan di sini bisa kita lihat dari depan bentuknya tuh udah nggak terlalu rame ya. Jadi NYK kali ini bentuknya lebih simple dengan desain simple, tapi masih pakai tentunya khas NYK ya. Pasti masih ada aksen-aksen lampu RGB-nya. Dan ini menariknya, headphone-nya itu bisa dipakai di device mana aja. Jadi dia itu ada 3 mode buat koneksinya. Jadi bisa Bluetooth, bisa pakai dongle 2,4 GHz, dan juga bisa pakai kabel aux 3,5 mm. Jadi kayak gimana isi package-nya, kita buka aja. Nah, jadi ini isi di dalam package-nya. Tentunya ada headset-nya itu sendiri, headphone-nya. Terus di sini ada perkabelan dan juga perbukuan. Jadi isinya ada buku panduan seperti biasa. Kalau garansi tadi udah nempel di package-nya. Terus ini ada microphone. Jadi mikrofonnya itu bisa dilepas pasang ya. Mikrofonnya enak sih. Jadi kalau kita butuh ya kita pasang, kalau kita nggak butuh ya udah lepas aja. Terus ada kabel dari USB Type-C ke aux 3,5 mm. Jadi untuk koneksi aux 3,5 mm itu koneksi ke headphone-nya itu pakai Type-C, karena port yang ada di headphone-nya cuman Type-C aja. Terus ada kabel USB Type-C buat chargingnya. Terus juga ada dongle-nya itu sendiri. Dan bagusnya lagi dongle ini udah multi. Jadi dia koneksinya udah banyak, dongle-nya pun multi. Jadi multinya adalah dongle-nya itu USB A dan USB C. Jadi kalau kalian mau nggak ribet pakai di PC, kita bisa pakai USB A. Kalau kita yang nggak ribet lagi, jadi nggak pakai koneksi Bluetooth, kita pakai USB Type-C ke handphone kita atau ke device yang lainnya ya yang pakai USB Type-C. Jadi tentunya gampang banget, dan juga dongle-nya itu cuman segede ini. Jadi ini masih enak kalau kita main game dengan landscape ya. Jadi itu masih nggak ngeganggu banget, dan tentunya nggak latensi kalau kayak kita kalau pakai koneksi Bluetooth. Lebih enak banget. Dan tentu saja headphone-nya itu sendiri yang dimana kita akan bahas ya. Headphone-nya itu sekarang desainnya lebih simple, lebih kayak studio headphone, tapi di sini tetap ya bahannya itu plastik. Terus di sini enaknya lagi adalah earpad-nya itu udah pakai fabric. Keuntungannya adalah kalau kita pakai itu dia lebih adem, lebih nyaman. Jadi kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama itu kita nggak akan ngerasa kepanasan di kuping. Ini lebih enak, serius. Dan ini earpad-nya walaupun nggak tebel banget, tapi dia kerasa kok empuknya. Masih terasa nyaman, dan tadi kita udah nyobain lama-lama juga ya makanya ya, itu pun masih oke, dan di kuping masih terasa nyaman. Nah, di headphone-nya sendiri di sini itu ada beberapa tombol. Di bagian kiri itu ada tombol volume up, volume down, power, dan juga tombol mode. Terus di bawah, paling bawah itu ada input port USB Type-C, jadi buat kita charging dan buat input ke aux 3,5 mm. Lalu ada input buat ini ya 3,5 mm tapi buat mikrofonnya. Jadi detachable mikrofonnya dicolokin lewat sini. Terus kalau kita nyalain yang tadi kita udah bilang ya, pertama kali itu akan ada aksen RGB-nya. Jadi RGB-nya sekarang pun lebih simple. Jadi NYK semakin kesini semakin mengerti ya. Maksudnya nggak terlalu ribet banget sih. Jadi RGB-nya sekarang cuman sedikit aja di sini, dan bisa kita nyalain, kita matiin sih. Cuman kayak gitu aja pengaturannya. Itu dia. Dan sekarang kita akan nyobain gimana fittingnya. Nah, untuk fittingnya sendiri kita udah coba buat main game, buat playback. Ini fittingnya bener-bener nyaman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki
ukuran kuping yang medium, karena ini drivernya juga nggak terlalu gede, kayaknya sekitar 40 mm, itu nyaman banget. Tapi untuk kuping kalian yang lebih gede mungkin susah ya. Dan ini untuk ukuran kepala seperti kita itu nggak perlu untuk ngebuka pengaturan bandananya itu lebih jauh, karena ini terbilangnya untuk kepala yang lebih besar. Ukuran kepala yang lebih besar itu masih bisa di-extend lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita akan ngebahas tuning dan dalam dipakai penggunaan berbeda-beda ya. Jadi kita udah tes tadi juga pakai dangle-nya udah, pakai Bluetooth udah, pakai kabel jack juga udah. Kita udah nyoba semua, dan kalau koneksi yang paling aman memang kita pakai kabel jack aux 3,5 mm, tapi dengan dongle pun juga aman karena rasanya mirip-mirip kayak pakai aux 3,5 mm, dan kekurangannya ya kalau kita kehabisan baterai aja sih sebenarnya. Jadi kalau headphone-nya habis baterai, itu tenang teman-teman, masih bisa dipakai dengan kabel aux 3,5 mm itu tadi. Tapi kalau masih ada baterainya sih saran pakai dongle aja sih. Kalau untuk Bluetooth-nya sendiri, Bluetooth itu ya kita tahu lah namanya Bluetooth itu kodeknya masih latensi sampai sekarang. Jadi untuk penggunaan gaming atau nonton film atau nonton video mungkin akan kerasa sedikit-sedikit latensinya kayak gitu. Lalu kita udah nyoba untuk playback music. Jadi untuk ke playback music dan video-video itu surround-nya itu bener-bener kerasa banget. Surround 7.1-nya itu kerasa. Dia itu suaranya luas banget. Jadi di middle-nya atau bahkan mid low dan mid high itu kerasa lebih luas lagi. Jadi kayak di boosting gitu. Di boosting dan suaranya memang benar-benar nyebar sih. Tapi untuk tuning di frekuensi-frekuensi tertentu, jadi headphone ini kayak kerasa nggak jelas. Jadi kayak tadi lah, middle-nya itu terlalu overboost ya. Overboost jadi low-nya jadi tenggelam, terus dia di treble-nya jadi cuman kerasa di presence-nya aja. Kayak detail dari treble itu kurang kerasa juga, walaupun sebenarnya untuk vokal itu kerasanya masih jelas ya. Untuk vokal dan voice atau speech gitu jelas karena middle-nya bener-bener luas banget untuk surround apalagi. Tapi untuk di detail dari treble dan juga detail di low apalagi yang frekuensi sub itu bener-bener kita kayak kurang dapat gitu. Untuk mid low dan mid high semuanya aman lah, apalagi untuk lebar suaranya itu aman. Nah menariknya kalau kita pakai untuk ngegame itu suaranya jadi apa ya, jadi edik gitu, kayak nyaman banget buat ngegame. Jadi kita udah nyoba gaming di mobile, kita coba gaming di PC, kita main game FPS dan kita main game MOBA. Itu kalau di gaming suaranya benar-benar cukup banget, apalagi kita nggak nyoba ya tadi ya, jadi memang main sendiri aja sih, nggak ada temen. Nah mungkin kalau ada temen dan untuk komunikasi itu headset ini bakal kerasa kelebihannya. Jadi suara dari in game-nya itu masih jelas karena itu tadi surround sound-nya itu bekerja dengan baik, dan ditambah lagi untuk frekuensi middle-nya itu detailnya bagus banget. Jadi untuk komunikasi pun, jadi komunikasi kalau kita masih di in game dan kita sambil komunikasi Discord atau in game langsung, itu suaranya masih jelas banget. Nah itu kenapa tagline-nya itu ya, wireless gaming headset gitu. Jadi memang diperuntukkan gaming sih, tapi ya untuk kegiatan sehari-hari masih oke-oke aja. Ditambah lagi ada detachable microphone yang buat kita ya kalau pas komunikasi itu lebih jelas aja kayak gitu. Dan ini adalah kualitas mikrofon dari NYK Beast Pro. Cek, ini adalah contoh suara mikrofon dari NYK Nemesis Beast Pro. Jadi kayak gini ya teman-teman, ini kalau untuk ke komunikasi di in game itu udah cukup banget. Suara kita itu terdengar dengan jelas, dan juga untuk pengaturan mikrofonnya pun bisa dideketin langsung aja ke mulut kita. Jadi suaranya pastinya nggak akan miss buat komunikasi sama teman. Jadi bisa kalian nilai sendiri, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah itu tadi, jadi gimana menurut teman-teman? Kalian silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan headset ini itu harganya bener-bener terjangkau dengan mode koneksi yang bisa kemana aja, terus suaranya udah 7.1, dapat detachable microphone pula.
itu harganya di 400 ribuan aja. Jadi teman-teman bisa check out ya, bisa lihat di link di bawah kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Bye bye.